Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardanu Azam Dartawan dengan NIM 2409511186 dari kelas B. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik di sini dalam mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, saya mengangkat kasus yaitu kasus penanganan dan pemantauan Brucella abortus di wilayah kerja Balai Veteriner Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya di sini ada latar belakangnya, yaitu brucellosis adalah penyakit hewan menular strategis yang disebabkan oleh Brucella abortus pada sapi, berdampak pada kesehatan masyarakat zoonosis dan kerugian ekonomi peternakan di Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan abortus pada sapi betina dan dikenal sebagai penyakit Chelluron atau Beng. Di Indonesia, brucellosis belum sepenuhnya terhapus, meskipun Sumatera Utara telah diakui bebas brucellosis sejak 2015. Namun, adanya reaktor brucellosis di wilayah ini menunjukkan ancaman terhadap status bebas dipengaruhi faktor lingkungan, riwayat abortus, dan mobilisasi sapi antar daerah yang tidak terkontrol. Selanjutnya di sini ada etiologi brucellosis, di mana untuk sejarahnya bakteri dari genus Brucella ini itu pertama kali ditemukan pada tahun 1887 oleh David Bruce. Lalu pada tahun 1897 oleh Bernhard Beng, yaitu penyebab dari brucellosis pada sapi, yaitu bakteri Brucella abortus, itu ditemukan di Denmark oleh Bernhard Beng. Selanjutnya di sini ada media biakan. Untuk bakteri Brucella dapat tumbuh pada beberapa media kaya nutrisi seperti Brucella agar, blood agar, atau triptik soy agar (PSA) yang telah diperkaya. Pertumbuhannya berlangsung lambat, lalu biasanya memerlukan inkubasi 2-5 hari pada suhu 30 derajat Celcius dengan tambahan 5-10% karbon dioksida untuk mendukung pertumbuhan optimal. Pada blood agar, koloni Brucella itu bersifat non-hemolitik atau tidak menyebabkan hemolisis pada eritrosit, sehingga tidak tampak zona bening di sekitar koloni. Secara morfologis, koloni Brucella itu tampak seperti setetes madu, berbentuk bulat, halus, dengan permukaan cembung dan licin, mengkilap, serta tembus cahaya. Berdiameter sekitar 1-2 mm. Untuk penampilan khas ini, itu sering juga dijadikan ciri awal dalam proses identifikasi di laboratorium. Pada pewarnaan gram, Brucella merupakan bacillus kecil gram negatif. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk klasifikasi bakteri. Saya mengambil penamaannya di penamaan sesuai keluarnya. Penamaan ini di tahun 2005. Di sini bisa kita lihat. Selanjutnya di sini kita lanjut ke gejala klinis dan subklinis. Untuk gejala klinisnya itu yang pertama ada abortus trimester akhir, di mana keguguran biasanya terjadi pada kemudingan bulan ke-7 sampai ke-9. Terus ada menyebabkan peradangan plasentitis dan kematian janin, dan janin yang gugur biasanya dalam keadaan edematus, bekak, dan tertutup eksudat. Selanjutnya ada infertilitas, di mana setelah keguguran, infeksi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada uterus, endometritis kronis, sehingga induk menjadi sulit bonding kembali. Selanjutnya ada retensi plasenta, di mana setelah melahirkan atau abortus, plasenta tidak keluar seluruhnya, akibat peradangan pada jaringan uterus dan gangguan kontraksi otot rahim. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi sekunder dan memperpanjang masa tidak subur. Selanjutnya ada gejala subklinis, di mana produksi susu menurun sedikit bahkan normal, jadi tidak terlalu signifikan untuk produksi susu ini. Lalu sapi terlihat normal dan sehat. Lalu untuk uji serologi dalam positif itu di mana tes darah menunjukkan antibodi terhadap Brucella walaupun hewan tampak sehat. Selanjutnya ada potensi penularan tetap ada, terutama melalui susu atau kontak dengan hewan lain. Nah, di sini ada perubahan patologi anatomi, bisa kita lihat ada peradangan plasenta di sini, plasentitis,
Lalu ada peradangan testis atau orkitis. Dan selanjutnya di sini juga ada uterus, di mana kita ada peradangan uterus, endometritis, lalu splenomegali dan hepatomegali, di mana untuk limpa dan hati ada pembesaran ukuran. Lalu jaringan ikat intermuskuler anak sapi ditutupi eksudat bernanah dengan tali pusar meradang dan epididymitis. Selanjutnya ada cara penularan, di mana yang pertama ada kontak dengan cairan reproduksi yang terinfeksi, di mana cairan dari sapi abortus, janin mati, atau plasenta itu mengandung jumlah bakteri tinggi. Dapat terinfeksi saat mencium, menjilat, atau kontak langsung dengan cairan tersebut. Selanjutnya ada melalui susu, di mana dapat mengeluarkan bakteri melalui susu tersebut dan menjadi jalur penting penularan ke anak sapi atau manusia, zoonosis. Selanjutnya ada kontak langsung dengan hewan terinfeksi, di mana kontak dengan sapi lain yang serologi positif atau tanpa gejala, lalu bisa melalui hidung, mulut, atau luka pada kulit. Dan selanjutnya ada alat dan lingkungan yang terkontaminasi, ini sering sekali, yaitu di mana bakteri dapat bertahan beberapa minggu di lingkungan lembab, lumpur, kotoran, atau di peralatan. Menjadi sumber infeksi jika sapi baru bersentuhan dengan area atau peralatan tersebut. Selanjutnya ada upaya pengendalian dan pemecahan masalah, di mana ada pencegahannya, di mana kita memberikan vaksinasi, yaitu vaksin Brucella abortus strain 19 atau RB51 untuk sapi betina muda biasanya 3-8 bulan, dan meningkatkan kekebalan hewan sehingga risiko infeksi menurun. Selanjutnya yaitu manajemen kandang dan sanitasi, di mana kita itu rutin membersihkan kandang, alat, dan lingkungan, lalu memisahkan sapi yang abortus dari kelompok sehat. Selanjutnya ada diagnosa dan deteksi dini, di mana kita melakukan tes serologi untuk mendeteksi hewan subklinis, lalu monitoring reproduksi dengan mencatat abortus, infertilitas, atau kelainan plasenta. Lalu ada manajemen reproduksi, di mana kita menghindari inseminasi buatan dengan semen terkontaminasi, lalu memisahkan hewan hamil dari hewan yang baru abortus. Selanjutnya ini yang paling penting, yaitu mengedukasi peternak, di mana kita menyadarkan peternak akan risiko zoonosis ini, lalu kita juga mengajarkan cara menangani abortus, janin, dan plasenta dengan aman. Semisal kita memakai sarung tangan, atau kita memberitahu bahwa bakteri itu bisa masuk melalui kulit atau luka. Lalu monitoring dan pencatatan, di mana kita membuat rekam jejak hewan, abortus, dan hasil serologi. Lalu kita membantu mengidentifikasi sumber infeksi dan mencegah wabah. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana brucellosis pada sapi yang disebabkan oleh Brucella abortus merupakan penyakit menular strategis yang bersifat zoonosis dan menyebabkan kerugian ekonomi melalui abortus, infertilitas, dan retensi plasenta. Penyakit ini dapat muncul secara klinis maupun subklinis, dan penularannya terjadi melalui cairan reproduksi, susu, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, serta lingkungan atau peralatan yang terkontaminasi. Meskipun beberapa wilayah seperti Sumatera Utara telah diakui bebas brucellosis, status ini tetap terancam akibat faktor lingkungan, riwayat abortus, dan mobilisasi sapi antar daerah. Selanjutnya ada saran, yaitu upaya pengendalian brucellosis perlu dilakukan secara menyeluruh melalui vaksinasi sapi betina muda, manajemen kandang, dan sanitasi yang baik, serta deteksi dini dengan tes serologi. Pengolahan reproduksi harus hati-hati, termasuk menghindari inseminasi buatan dengan semen terkontaminasi dan memisahkan hewan hamil dari sapi baru abortus. Edukasi peternak mengenai risiko zoonosis dan cara menangani abortus, janin, serta plasenta, serta aman juga penting. Disertai monitoring dan pencatatan hewan yang sistematis untuk mencegah penyebaran penyakit dan bakteri ini. Misalnya berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Baik, sekian dari penjelasan kasus yang saya ambil. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi teman-teman. Sekian dari saya tutup dengan Parmasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.